Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Tika pergi ke kuliahannya menggunakan transportasi umum yang padat. Karena dempet-dempetan, maket tugas kuliahnya pun sedikit penyok. Kakak Tika bernama Duta bercita-cita bisa menyewa gedung teater besar untuk pementasan teater yang disutradarainya. Nah, adik Duta dan Tika bernama Dodi sering dibully oleh teman sekelasnya. Ayah dan ibu mereka bernama Hikmat dan Risha. Dan di sini kita sebut aja mereka si ayah dan si ibu. Keluarga mereka tinggal di rumah kecil di sebuah gang yang sempit. Mereka adalah keluarga yang sederhana dan keuangannya bisa dibilang pas-pasan. Namun, meskipun begitu, mereka merupakan keluarga yang bahagia. Suatu hari, Duta mengajak kedua adiknya ke sebuah acara pernikahan. Duta bilang dia diundang ke acara tersebut. Di sini, Tika bertemu dengan pelayan bernama Bayu, yaitu seorang remaja yang bekerja di banyak tempat untuk membiayai kuliahnya. Nah, di saat sedang makan-makan, Duta dan Tika bertemu dengan pasangan yang menikah, tetapi pasangan tersebut tidak mengenali Duta. Duta ternyata emang gak diundang ke acara tersebut. Dan di sini dia hanya numpang makan supaya mereka dan adik-adiknya bisa makan enak. Setelah ketahuan, mereka pun langsung kabur. Di sisi lain, si ayah dan ibu sedang berbincang-bincang mengenai Dodi yang akan masuk SMP. Si ibu menyarankan agar Dodi sekolah di tempat yang murah, gak kayak dua kakaknya dulu yang si ayah paksain untuk sekolah di tempat yang bagus dan mahal. Tetapi, si ayah bilang kalau bagaimanapun juga anak-anak mereka harus sekolah di tempat yang bagus. Nah, Tika mempunyai dua sahabat, yaitu Linda yang berasal dari keluarga kaya dan Monica yang keluarganya pas-pasan sama seperti Tika. Mereka bertiga merupakan orang yang pintar dan mereka berencana untuk mengikuti lomba Olimpiade Fisika supaya Tika dan Monica bisa mendapat beasiswa. Di kampus, teman Tika yang bernama Risa dan Sasha yang kaya dan sombong gak suka dengan Tika. Mereka suka mengerjai dan mempermalukan Tika di depan orang-orang kampus. Awalnya, Dodi gak mau menerima sepatu tersebut karena dia gak enakan orangnya. Tetapi setelah terus dibujuk oleh Tobi, Dodi pun menerima sepatu tersebut. Dodi langsung membuang sepatu lamanya dan memakai sepatu barunya. Tetapi ketika belajar di kelas, salah seorang siswa datang bersama seorang guru mencari sepatunya yang hilang. Dan di sini Dodi pun disalahkan. Sementara Tobi tertawa di belakangnya. Di sisi lain, Duta diundang temannya ke kafe untuk bertemu dengan orang yang ingin mendanai pementasan teaternya bernama Anto. Tetapi Anto ingin ikut tampil di pentas tersebut untuk sekalian berkampanye karena dia seorang anggota dewan. Duta menolak tawaran tersebut dan langsung pergi dari kafe. Di saat makan malam keluarga, Tika bilang kepada ayahnya kalau mereka kaya, pasti kehidupan mereka jadi lebih baik. Nah, ayahnya yang bijak menjawab dengan mengatakan duit kalau dikit itu cukup, kalau banyak nggak cukup. Anak-anak pun bingung dengan perkataan tersebut, tetapi kemudian mulai mengerti ketika dijelaskan oleh ayahnya. Setelah makan malam, si ayah duduk di teras sambil tertidur. Tika datang untuk memijit kaki ayahnya, tetapi saat dipegang, kaki ayahnya dingin. Dan di sini Tika tahu kalau ayahnya telah meninggal. Si ibu dan tiga anaknya sangat sedih saat si ayah dikubur. Nah, di TPU, Tika bertemu dengan Bayu yang juga menjadi penggali kubur. Mereka berdua ngobrol dan dari sini hubungan mereka pun mulai dekat. Malamnya, ibu berkumpul bersama tiga anaknya, membicarakan kalau Tika dan Dodi bagaimanapun juga harus tetap melanjutkan pendidikan. Dan ibu pun berencana untuk menjual rumah mereka. Keesokan paginya,
rumah mereka kedatangan orang dari kantor pengacara, yaitu Ilham dan Siska. Mereka menyetel sebuah video untuk diperlihatkan. Video tersebut berisikan kata-kata wasiat dari almarhum si ayah, yang ternyata ayah mereka selama ini pura-pura nggak punya uang. Dan ternyata si ayah ini mempunyai tabungan uang yang sangat banyak. Tapi melalui pengacara, uang warisan itu akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, kalau uang mereka habis, mereka baru bisa meminta lagi ke si pengacara. Mendengar hal itu, mereka terlihat kaget dan gak percaya. Keesokan harinya mereka pergi ke bank untuk menerima transferan pertama sebesar 500 juta rupiah. Setelah mendapat uang tersebut, si ibu berteriak di bank untuk melampiaskan kekesalannya yang bercampur dengan kebahagiaan. Karena selama 21 tahun, dia hidup susah dan diprank oleh suaminya. Si ibu dan 3 anaknya segera menghabiskan uang yang mereka terima, supaya mereka bisa mendapat transferan uang berikutnya. Mereka langsung makan di restoran mahal, memborong baju mahal, sepatu mahal, dan juga motor. Tika semakin lama juga semakin dekat dengan Bayu. Nah, di saat jalan berdua, motor lama Bayu mogok. Bayu pun pergi ke bengkel bersama Tika. Di bengkel, Tika melihat motor bagus dan langsung menanyai apakah Bayu suka motor tersebut. Malamnya, Tika memberitahu kalau motor itu untuk Bayu, dan Bayu langsung menolaknya karena menurut dia itu motor yang mahal dan dia lebih suka beli barang dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Bayu pun merasa diremehkan dan marah kepada Tika lalu pergi. Sementara itu, si ibu membeli banyak perhiasan yang mahal dan dengan ini uang mereka pun habis. Keesokan paginya, Ilham dan Siska datang ke rumah dan menunjukkan video si ayah yang berikutnya. Di video ini, si ayah mengatakan kalau mereka akan mendapat transferan kedua sebanyak 30 kali lipat dari transferan sebelumnya, yang di sini berarti sekitar 15 miliar. Si ayah juga berpesan kalau misalnya uang tersebut habis lagi, mendengar hal itu, si ibu dan anak-anak pun senangnya bukan main. Mereka berempat berencana lagi untuk menghabiskan 15 miliar tersebut. Karena kata Ilham, jika uang tabungan si ayah nggak dihabisin dalam jangka waktu 10 tahun, sisa uang tabungan si ayah semuanya akan disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Mereka berempat pun langsung membeli rumah sebesar 8 miliar tanpa pikir panjang. Untuk mengisi rumah, mereka pergi ke toko perabotan rumah yang mahal. Di sini, pelayan wanitanya melarang mereka mencobai perabotan-perabotan di toko tersebut karena dia menganggap kalau mereka nggak mampu untuk membeli. Si ibu yang kesal berbicara kepada si pelayan dengan mengatakan, "Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya bayar." Si ibu juga membayar satpam toko untuk bekerja dengannya 2 kali lipat dari gaji dia di toko. Setelah beberapa lama, Tika mendatangi kafe tempat Bayu bekerja dan meminta maaf. Lalu mereka berdua pun berbaikan. Di sisi lain, Duta berhasil mendanai sendiri pementasan teaternya yang dari dulu dia inginkan. Nah, uang kembali habis dan mereka ditransfer lagi sebanyak 15 miliar. Mereka pun langsung berbelanja lagi dan membeli 3 mobil Mini Cooper secara tunai. Tapi sayangnya, mereka nggak bisa nyetir mobil, jadi mereka menyewa 3 supir. Setelah beberapa lama, kehidupan mereka mulai berubah. Dodi sudah nggak bisa dibully lagi oleh temannya, karena dia sudah menunjukkan kekayaannya. Tika langsung didekati oleh Risa dan Sasha. Sementara Duta sibuk dengan teaternya dan juga menyewa aktor mahal untuk pementasan teaternya yang sebenarnya nggak perlu. Suatu malam, Tika diundang ke sebuah pesta oleh Sasha dan Risa dan pergi bersama Bayu.
Di sini Tika menjadi semakin dekat dengan Risa dan Sasha dan mulai sedikit menjauh dari Linda dan Monica, sehingga lomba olimpiade mereka bertiga bisa aja gagal karena Tika yang udah mulai malas belajar. Nah, secara tidak sadar, kehidupan si ibu dan 3 anaknya mulai berubah ke arah yang negatif. Ibu, Tika, dan Duta sibuk dengan urusannya masing-masing. Sementara Dodi mulai merasa kesepian karena nggak ada yang menemaninya atau mengobrol dengannya. Nah, nggak lama kemudian, uang mereka kembali habis. Ilham dan Siska lalu memperlihatkan video si ayah yang memberitahu kalau uang terakhir yang mereka habiskan adalah uang transferan terakhir mereka. Karena katanya uang tabungan si ayah udah habis. Ketika mendengar hal itu, mereka pun panik. Duta masih membutuhkan uang 7 miliar untuk pentas teaternya. Sementara si ibu udah berjanji untuk memberikan uang sumbangan yang jumlahnya cukup besar. Sedangkan Tika masih menyimpan uang tapi tidak banyak. Kru dan aktor teater Duta yang mahal meminta untuk dibayar terlebih dahulu, membuat pementasan teater bisa gagal. Sementara itu, di salah satu pesta, Sasha dan Risa memakai narkoba, lalu memaksa Tika untuk ikut menelan pil narkoba. Tetapi, Tika berpura-pura menelannya dan membuangnya di toilet. Nah, mendengar Monica ingin berhenti kuliah karena nggak bisa membayar uang kuliahnya, Tika berusaha mendekati kembali Linda dan Monica untuk mengikuti Olimpiade Fisika. Tika mengundang Bayu, Risa, dan Sasha untuk menontonnya berlomba. Tapi, saat lomba ingin dimulai, polisi datang dan menangkap target incaran mereka, yaitu pemakai dan pengedar narkoba yang di sini adalah Risa dan Sasha. Tetapi, Tika, Linda, dan Monica juga ikut dibawa oleh polisi. Mereka pun menjalani tes urin, dan hasilnya Tika, Linda, Monica dinyatakan negatif. Linda dan Monica marah kepada Tika, tetapi ketika Tika minta maaf, mereka pun memaafkannya. Di sisi lain, Duta tetap bisa melaksanakan pementasan teaternya dengan dana bantuan dari Anto, yang kemudian ketika Anto berkampanye di panggung, dia disoraki koruptor oleh para penonton. Pementasan pun akhirnya menjadi kacau. Sementara itu, si ibu yang udah menyiapkan sumbangan untuk yang membutuhkan didatangi oleh orang yang terlalu banyak, sehingga terjadi kekacauan menyebabkan ada anak kecil yang terluka. Dia pun panik dan membawa anak tersebut ke rumah sakit. Untungnya, anak tersebut pun baik-baik aja. Suatu malam, Ilham datang membawa adik si ayah dan mengatakan kalau adiknya ini ternyata juga mendapatkan warisan. Si ibu bingung karena dia nggak pernah dipertemukan dengan adik suaminya tersebut. Nah, setelah dihitung-hitung, total warisan si adik setara dengan rumah, mobil, dan sisa barang-barang si ibu dan anak-anaknya. Sehingga mereka harus memberikan semuanya ke si adik dan tinggal di rumah yang lama. Di rumah yang lama, mereka menyesali tingkah laku dan keborosan mereka selama menjadi orang kaya. Di sini juga ada Bayu yang udah Tika kenalin dengan ibunya. Selagi berbincang-bincang, Ilham dan Siska kembali datang ke rumah mereka dan menunjukkan video terakhir si ayah. Di video tersebut, si ayah mengatakan kalau dia sangat sayang dengan keluarganya dan tidak mau istri serta anak-anaknya tidak saling peduli karena kekayaan mereka. Si ayah lalu menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak mempunyai adik, dan si adik yang datang waktu itu sebenarnya adalah sahabatnya dari kecil yang dia suruh untuk ngeprank keluarganya. Dia juga menjelaskan kalau dia ingin keluarganya sadar kalau uang tidak bisa membeli segalanya, terutama kebahagiaan. Si ayah lalu memberitahu keluarganya untuk tenang, karena uang tabungannya masih banyak,
dan berharap mereka bisa menggunakan uang tersebut dengan bijak. Si ibu dan anak-anaknya yang udah mengerti maksud si ayah senang dan gembira. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Orang Kaya Baru. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.